Penembak jitu wanita tidak pernah meleset, akan membunuh Presiden Amerika Serikat yang baru terpilih. Siapa sangka dia baru saja membuka lensa 8X. Presiden melihat cahaya itu terpantul. Dia tahu dia sedang menjadi sasaran penembak jitu. Bukan saja dia tidak panik, sebaliknya menghitung secara akurat. Intelijen dan si pembunuh berjarak 3.300 meter. Dengan tembakan, dia bisa dengan mudah menghindari peluru. Tapi Presiden sengaja tertembak di bahu. Ternyata dia sudah memperkirakannya, dibunuh akan menerima lebih banyak dukungan publik. Tapi siapa sangka Presiden akan melakukan peretasan ini? Setahun yang lalu dia masih anak miskin. Brian menganggap dirinya seorang novelis terkemuka. Tapi dia tidak bisa menulis satu kata pun selama 3 bulan. Bahkan pacarnya yang telah bersamanya selama bertahun-tahun juga memilih untuk meninggalkannya. Sejak saat itu Brian hanya bisa meminum alkohol setiap hari untuk melupakan kesedihan. Sampai hari ini saya bertemu kembali dengan mantan istri saya, membuat orang-orang yang berada di posisi terbawah menyukai Anda, melihat harapan untuk hidup, karena kakak iparnya tidak sekedar berpakaian mencolok. Sebotol anggur berharga dari tahun 82 mengatakan beli. Alasan kenapa dia punya kemampuan menghasilkan uang seperti itu karena pil penetrasi yang dikembangkan oleh perusahaan Anda. Faktanya, kita hanya mengembangkan 20% otak kita, tapi obat ini bisa membuat otak bekerja 100%. Brian tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Saya pikir itu hanya obat baru. Padahal awalnya dia menolak, tapi ku dengar pil ini berharga $800. Masih terpaksa menerima, karena hidup sudah sangat menyedihkan. Mengapa tidak meminum pil ini dan menikmatinya? Jadi dia menelannya dengan tegas, tanpa mengetahui bahwa itu adalah sebuah keputusan. Isi ulang paket lengkap VIP untuk hidup Anda. Brian baru saja kembali ke apartemen. Temui nyonya rumah untuk mengumpulkan uang sewa. Tapi dia terus menembak terus-menerus. Bukan saja Brian tidak menghindarinya, sebaliknya, dia sangat percaya diri. Pupil matanya melebar, segala sesuatu di sekitarnya langsung cerah dan transparan. Anda tidak hanya dapat mendengar suara-suara kecil yang sering luput dari perhatian. Aku bahkan bisa melihat dengan jelas setiap helai rambut sang induk semang. Bahkan hanya melirik ke sudut buku di tasnya. Konten di dalamnya muncul kata demi kata di pikiranku. Saat ini, Brian hanya mengandalkan beberapa detail kecil ini. Segera susun kata-kata untuk menenangkan nyonya rumah. Dia tidak menyukaiku, aku tidak menyalahkannya. Dia pikir aku gagal. Saya berharap saya bisa menelan pistol dan bunuh diri. Tapi saya tidak akan berkecil hati. Apakah karena tesisnya? Adegan tak terduga itu mengejutkan sang induk semang. Sesuai dengan isi buku tersebut, bukan hanya Brian berspekulasi bahwa sang induk semang sedang bersekolah di sekolah hukum. Sepertinya dia khawatir dengan tesis kelulusannya. Brian berkata terus terang, buku ini tidak cocok untuk referensi, karena ditulis oleh asisten penulis. Kemudian dia dengan penuh pertimbangan membimbingnya tentang cara meninjau dengan lebih efektif. Hanya dalam waktu 1 batang rokok, Brian mengubah sang induk semang dari marah menjadi kagum. Dia tidak hanya menghemat uang sewa selama 3 bulan, bahkan ada kesempatan untuk berolahraga bersama nyonya rumah. Sekarang Brian telah mengaktifkan peretasan yang tidak pernah dia duga. Pil kecil yang menciptakan otak seperti Iron Man. Semua inspirasi mengalir seperti banjir. Sebuah novel yang tidak mungkin ditulis dalam 3 bulan terakhir. Hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikannya. Keesokan harinya dia merasa cemas. Ingin mengirim novelnya ke penerbit. Tapi sang induk semang bahkan tidak repot-repot melihatnya. Dia mengira Brian tidak bisa menulis novel terlaris apapun. Tapi Brian berkata dengan percaya diri, cukup baca 3 halaman dan Anda akan meminta saya untuk memperbaruinya. Benar saja, Brian baru saja sampai di rumah. Menerima pesan teks dari bos saya. Brian, saya telah membaca lebih dari 40 halaman. Hubungi saya kembali dengan cepat, saya tidak bisa berhenti. Harap perbarui lebih cepat. Ucapan wanita itu membuat Brian bergairah. Nampaknya pada masa inilah lahir generasi penulis-penulis hebat. Namun, saat dia hendak menjawab bosnya, tiba-tiba udara dingin mengalir ke atas. Pupil matanya mulai melebar. Segala sesuatu di sekitar menjadi lebih terang dan jelas. Wawasan telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menghadapi nyonya rumah yang mempermalukannya, dia bisa melihat dengan jelas setiap helai rambut lawannya.
bahkan hanya melirik buku di tasnya. Seluruh isi buku itu juga muncul di benak saya. Inilah efek perkembangan otak hingga 100%, dan kemampuan untuk mengaktifkan peretasan ini. Semua bergantung pada pil beningnya, yang diberikan oleh kakak iparnya. Berdasarkan efek ajaibnya, itu tidak hanya memberi kekuatan mental pada Brian. Berbeda dari orang biasa, kreativitas juga jauh melampaui itu. Novel itu tidak selesai dalam 3 bulan. Sekarang hanya butuh 1 jam untuk sampai ke penerbit. Usai menonton, pemiliknya langsung memesan part 2. Saya pikir saya bisa mencapai puncak hidup saya. Tak disangka, efek pil tersebut hanya bertahan 24 jam. Brian tidak tahan, agar aku menjadi orang normal kembali. Maka ia bergegas menuju villa mewah milik kakak iparnya. Namun begitu dia masuk, dia melihat wajahnya memar. Dan penampilannya juga ada dalam pikirannya. Dia memberitahu Brian dengan jelas. Obat tersebut belum disetujui oleh Food and Drug Administration. Sebelum memberinya pil, dia mencurinya dari perusahaan. Jika Anda ingin lebih, aku harus membeli sesuatu untuk dibawa pulang untuknya dulu. Terhadap tuntutan kakak iparnya yang tidak masuk akal, Brian menanggapi semuanya. Namun, Brian kembali dengan suasana hati yang gembira. Kemudian menemukan pintunya terbuka. Saat ini, rumah tidak hanya berantakan. Situasi tragis yang dialami saudara iparnya membuatnya tercengang. Dia segera mengangkat telepon untuk memanggil polisi. Tapi sambil menunggu polisi, Brian kemudian teringat tujuan perjalanannya. Memandangi rumah yang berantakan itu lagi. Rupanya pil tersebut membunuh saudara iparnya. Jadi dia segera memakai sarung tangannya dan mencari. Hasil seperti yang diharapkan. Di dalam oven dia menemukannya. Segepok uang dan sebungkus obat. Jumlah uang ini cukup untuk dia makan selama setahun. Lalu di kantor polisi, dia tidak mengatakan apapun tentang pil itu. Tapi dalam perjalanan pulang, lihat dia bertindak begitu agresif. Anda juga bisa menebak apa yang dia lakukan. Hanya sesaat, Brian telah merencanakan hidupnya. Pertama, dia meminta tukang cukur untuk memotong gaya rambut standar orang kaya. Kemudian selesaikan episode 2 dalam waktu 4 hari. Belajar piano dalam 3 hari. Hanya mendengar beberapa kata asing. Pergi ke bar dengan gadis asing. Dia juga menerapkan kekuatan komputasi super pada kasino. Pada titik ini, Brian telah sepenuhnya diretas. Tidak peduli di bidang apa Anda adalah orang elit. Dia juga bisa berbicara dengan percaya diri di depan mereka. Tapi bukan ini yang sebenarnya dia inginkan. Karena tujuan utamanya adalah menjadi Presiden Amerika Serikat. Tapi butuh banyak uang. Di mana saya bisa mendapatkan uang paling cepat? Selain pencurian, ada pasar saham. Jadi dia meminjam $100.000 dari rentenir. Lalu pergi ke pusat sekuritas untuk bekerja. Berkat obat berkah, dia dengan panik menghitung jumlah saham. Hanya membutuhkan waktu seminggu, rekeningnya meningkat dari $100.000 menjadi $2 juta. Segera setelah berita ini dirilis, dunia keuangan meledak. Tidak hanya menerima undangan dari 4 organisasi besar, juga menarik perhatian para taipan papan atas di industri keuangan. Termasuk mantan kekasihnya yang meninggalkannya, juga bergegas ke pelukannya lagi. Meski mencapai puncak kehidupan lagi, namun rahasia lain dari pil tersebut juga terungkap. Ini pilnya, memungkinkan orang biasa untuk naik level. Saat Anda menelannya, segala sesuatu di sekitar akan menjadi cerah dan transparan. Otak segera berkembang hingga 100%. Tidak mungkin menulis novel 1.000.000 kata dalam 3 jam. Bahkan hanya mendengar beberapa kata asing. Menangkap seorang gadis asing, sambil menonton film Bruce Lee, adalah mengingat semua gerakan dalam film. Di Brian ada sekantong obat. Kini telah menarik perhatian taipan Wall Street. Boyle, kalian berdua baru saja bertemu. Brian mendemonstrasikan analisisnya, dan pemahaman uniknya tentang pasar saham. Rumus misterius itu menggunakan rumusnya sendiri. Bahkan membuat Boyle merasa tidak enak. Rupanya kemampuan Brian menghilangkan keraguan Boyle. Karena dia punya masalah besar. Kami sangat membutuhkan seseorang seperti Brian untuk menyelesaikannya. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, berdasarkan informasi itu, Brian menebak tujuan Boyle sebenarnya. Ternyata dia ingin mengambil alih seluruh energi dunia dalam satu pukulan. Tapi kebetulan ada perusahaan di Bandung
menjadi penghambat jalur monopoli. Boyle berjanji hanya Brian yang bisa membantu menyelesaikannya. Proyek merger dan akuisisi akan memberi Anda kekayaan tanpa akhir. Tapi bagaimana Boyle bisa mengharapkannya? Ambisi Brian lebih dari itu. Saya ingin berbohong kepada raksasa keuangan ini, dan berkuasa. Kemudian mendapat dukungan dari seluruh jalan Won. Akhirnya memenangkan posisi Presiden Amerika Serikat. Tepat ketika dia berpuas diri tentang hal itu. Siapa sangka efek samping obat ini lambat laun akan terlihat. Dia dalam kondisi tidak sadarkan diri. Berjalan tanpa lelah melewati lebih dari selusin jalan. Kenangan itu juga berkedip-kedip, tepat di bar. Detik berikutnya dia melihat pameran seni. Terkadang saya juga berolahraga dengan model terkenal. Jelas dia tidak hanya kehilangan ingatannya, tetapi juga secara bertahap kehilangan kendali atas tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, mungkin tidak akan memakan waktu lama. Dia akan menjadi zombie yang dikendalikan oleh narkoba. Bangun keesokan harinya, dia memutuskan untuk tidak minum obat lagi. Tetapi ketika dia mengambil dokumen yang telah disiapkan sebelumnya, baru saat itulah saya menyadarinya. Kata-kata di dalamnya seperti buku surgawi, yang harus segera dia laporkan ke perusahaan baru. Dalam keputusasaan, dia hanya mengertakkan gigi untuk menemui Boyle. Faktanya, Brian bukan hanya tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Boyle. Perhatiannya terus-menerus tertuju pada TV, karena seorang supermodel dibunuh di berita, adalah orang yang menghabiskan malam bersamamu. Kabar itu membuat Brian langsung muntah. Saya tidak tahu apakah saya membunuh seorang supermodel. Untuk sepenuhnya memahami kebenaran di balik pil tersebut, dia mengambil buku rekening peninggalan kakak iparnya. Hubungi setiap pelanggan di sana. Siapa sangka hasilnya akan langsung terlihat. Mendinginkannya sampai ke inti, karena orang-orang dalam daftar tidak mati, menjadi orang nabati. Brian jelas berkembang ke arah yang tragis ini. Segera setelah dia membuat panggilan terakhirnya, tiba-tiba bel berbunyi di belakangku. Sepertinya insiden pil sudah terungkap. Oleh karena itu, ia mengalami musibah yang fatal. Untungnya Brian bersembunyi di taksi tepat waktu. Ini menyelamatkan hidupnya. Saat itu, dia tiba-tiba melihat mantan istrinya. Namun, wajah menakutkannya sangat membuatnya takut hingga dia kencing di celana. Ternyata mantan istrinya yang pertama meminum obat tersebut. Ketika kamu menyadari ada sesuatu yang salah, dia pasti berhenti minum obat. Alhasil, menjadi seperti sekarang. Meski kata-kata itu membuat Brian merasa takut. Tapi bagaimana kamu bisa menyerah begitu saja? Saat dia hendak meminum pil, alhasil, ia tak sengaja bertemu dengan gangster rentenir itu. Saya harus mengatakan bahwa Brian sangat rakus. Sudah menghasilkan jutaan dolar, hutang pinjaman 100.000 masih belum terbayar. Benar-benar pantas untuk dikalahkan. Tepat pada waktunya gangster menemukan pil yang dijatuhkan. Saya tidak berharap dia lebih tegas dari saya. Jangan katakan apapun dan telanlah. Setelah menerima hutangnya, dia berjalan dengan bangga. Saat ini, Brian belum meminum obatnya dan kelelahan. Dia merangkak ke kantor pacarnya, memohon pada pacarnya untuk membelikannya obat. Padahal pacarku agak bingung, tapi atas permintaan Brian, dia memutuskan untuk pergi sendiri. Meski berhasil mendapatkan obatnya, namun dalam perjalanan pulang dia menemukan dia sedang diikuti. Dan orang ini adalah pembunuh yang mengejar Brian sebelumnya. Pacarnya segera keluar dari mobil dan berlari menuju taman. Pembunuhnya juga sedang mengejar, padahal sang pacar meminta bantuan kepada dua pria kuat, tapi tidak bisa menghentikannya. Sebaliknya, orang tersebut tewas di tempat. Adegan mengerikan ini membuat sang pacar takut buang air kecil di celana. Dia segera meminta bantuan Brian. Saya tidak menyangka akan mendapatkan hasil sehingga saya harus meminum pil tersebut. Sekarang tidak ada jalan lain, sang pacar hanya bisa mengikuti. Hasilnya adalah detik berikutnya, dia mengerti kenapa pacarnya begitu terobsesi dengan narkoba. Padahal Brian sudah mendapatkan kembali kehidupan barunya. Namun masalah lain datang silih berganti. Mantan gangster itu merasakan kekuatan pil tersebut, mengancam Brian untuk menyerahkan obatnya. Brian juga tidak ingin terlibat dengannya. Keluarkan beberapa pil untuk mengusirnya.
Saya semakin jarang melihat obat-obatan. Dia harus menyewa 2 pengawal, dan pindah ke rumah aman. Setelah semuanya terpasang, hanya dengan begitu Anda bisa fokus dengan sepenuh hati untuk mimpinya menjadi presiden. Hari-hari berikutnya, dia membantu bosnya memenangkan semua proyek ini. Ke proyek lain, juga menghasilkan banyak uang, untuk memastikan pasokan obat yang berkelanjutan. Dia juga menghabiskan banyak uang untuk membeli laboratorium pembuatan obat. Berdasarkan kemampuan obat menghasilkan uang, Brian berhasil membantu bosnya menghancurkan perusahaan saingannya, menjadi legenda di industri energi monopoli. Bos Boyle juga memperhatikan, bakat seperti Brian, tidak mungkin untuk bertahan lama di bawah kaki orang lain. Cepat atau lambat dia akan menjadi pesaingnya. Jelas sekali pandangannya terlalu sempit, karena tujuan Brian sebenarnya adalah menjadi Presiden Amerika Serikat. Namun kini dia terlibat kasus pembunuhan. Untuk menghindari kejahatan, dia menyewa pengacara paling kejam dengan gaji tinggi. Harus dikatakan bahwa pengacara tersebut benar-benar pantas mendapatkan namanya. Dia dengan cepat membantu Brian membersihkan namanya. Brian bergegas ke perusahaan untuk menandatangani perjanjian akhir. Namun presiden perusahaan Baydum tidak hadir. Tepat pada waktunya mereka mengantar istrinya ke mobil. Baru saat itulah Brian mengenali pengemudinya. Adalah seorang pembunuh yang ingin mengambil nyawanya. Sekarang Brian akhirnya mengerti. Ternyata dia ingin mengambilkan obat untuk bos Baydum. Rupanya obatnya telah dihentikan, tapi dia masih memiliki persediaan yang stabil. Tepat saat Brian mulai berpuas diri, sekelompok preman datang ke pintu lagi. Pintu baja tebal 8 meter. Tidak berpengaruh terhadap pemotong. Preman itu menerobos masuk dan menanyakan asal-muasal obat tersebut, dan memamerkan penemuan barunya. Ternyata suntikan membuat efek obat bertahan lebih lama. Tepat saat dia dengan bangga memamerkannya pada Brian, saya langsung ditusuk, membuat saya merinding. Dengan sangat cepat dia jatuh ke dalam genangan darah. Untuk membunuh 2 orang yang tersisa, Brian hanya bisa membuka mulutnya lebar-lebar, menghisap darah yang dicampur obat orang lain. Dengan bantuan obat-obatan, kedua pria itu bukanlah lawannya. Dalam beberapa menit warnanya memudar. Saat itu juga, dari pihak rumah sakit ada kabar bos Baydum telah meninggal dunia. Pembunuhnya juga dihasut oleh Brian hanya dengan beberapa kata. Karena bosnya sudah pergi, tidak ada gunanya membunuh Brian. Begitu saja, waktu berlalu dengan cepat hingga 2 tahun kemudian. Brian berubah menjadi senator AS. Hanya selangkah lagi dari presiden. Tepat ketika dia penuh percaya diri untuk mewujudkan mimpinya, Boyle tiba-tiba muncul di kantor. Tapi dia tidak datang untuk memberi selamat. Namun hal itu membawa rahasia yang mengejutkan. Ternyata dia membeli perusahaan farmasi. Dan perusahaan inilah tempat obat itu dikembangkan. Dia juga diam-diam menutup lab Brian, dan mengatakan akan menyediakan obat dalam jumlah tidak terbatas di masa depan. Satu-satunya syarat adalah Brian melayaninya. Sesuai dugaan, jahe tua masih lebih pedas. Tapi yang tidak dia duga adalah, Brian hanya tersenyum mendengar ancamannya. Karena Anda telah meningkatkan obatnya, tidak hanya tidak memiliki efek samping, istilah ini juga diperpanjang untuk selama-lamanya. Mendengar itu, Boyle mengatakan hal itu tidak mungkin. Saya tidak mengharapkan penampilan Brian selanjutnya akan mengubahnya sepenuhnya. Truk itu melaju dengan kecepatan 80 mil per jam, dan sopirnya mengirim pesan. Dia pasti akan menabrak taksi di depannya. Menghadapi eksistensi seperti miliknya, Boyle yang sekarat hanya bisa pergi dengan putus asa. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikannya sekarang, kecuali kalimat Cina ini. Midnight dan 2 kue lemak babi, tumis lobster dengan bawang putih. Jangan beri saya MSG. Serbet akan melindungi pakaian Anda, tapi tidak bisa melindungi tanganku yang kotor.